ini kita masih diberikan kesempatan dikaruniai kesehatan, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di aula ini di ruangan itu untuk bersama-sama mengikuti penyampaian dari saya selaku calon guru penggerak tentang program yang sudah didesain dan direncanakan untuk dilaksanakan ke depannya. Ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan ruang bagi saya untuk melakukan presentasi. Begitu pula dengan Bapak Wakasek. Terima kasih loh Bapak Ibu karena telah bersedia meluangkan waktu untuk ikut bergabung di acara ini. Baik, sebelum saya masuk ke penyampaian program, saya menyampaikan dulu bahwa tadi sekitar pukul 10 lewat 30 menit pada waktu masih istirahat, saya mendapatkan penyampaian dari Bapak fasilitator yang mengingatkan kelas saya bahwa ada perubahan jadwal pelaksanaan program guru penggerak itu direvisi dan disampaikan kepada kami semua selaku peserta. Intinya adalah bahwa lini masa jadwal pelaksanaan dari setiap tahapan dari program pendidikan guru penggerak itu adalah perubahan jadwal. Jadi otomatis apa yang sudah dijadwalkan pada konsideran sebelumnya atau pengumuman sebelumnya itu direvisi kembali. Untuk tugas yang saya sampaikan ini yang akan saya bawakan itu adalah dalam bentuk aksi nyata atau presentasi tentang rencana program yang berdampak positif pada murid. Sedianya ini akan dilaksanakan atau berakhir due date-nya atau batas akhirnya itu tanggal 18 Oktober. Tetapi di pengumuman yang baru di situ dituliskan bahwa esok tanggal 20. Otomatis saya tadi menyampaikan dengan cepat menyampaikan kepada pimpinan dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah untuk diberikan ruang. Jadi sebenarnya dadakan. Saya berencana untuk melakukannya itu di awal bulan 10. Tetapi karena penjadwalannya itu berubah, jadi ya otomatis kita sampaikan lebih awal. Baik, kita masuk kepada pembahasan. Ini adalah demonstrasi kontekstual saya sekaitan dengan rencana program. Jadi kita itu diberikan sebuah tugas untuk merancang program sekolah yang berdampak pada murid, mengandung apalagi kegiatan itu mengandung makna pelaksanaan atau implementasi dari elemen dari profil pelajar Pancasila. Di dalam demonstrasi kontekstual program EJOLS ini sempat saya diskusikan dan teman-teman juga penasaran apa itu JOLS. Kalau dari istilahnya itu agak lain ya, seperti bahwa dia itu mengandung program yang tidak biasa. Padahal sebenarnya ini istilah dari edukasi, C cerdas, kemudian O optimalisasi, kemudian L lahan, S sekolah. Jadi barangkali bisa kita ubah bahwa program EJOLS ini adalah suatu program yang berdampak atau berfokus pada murid. Orientasinya nanti pada optimalisasi lahan sekolah. Baik, apa itu EJOLS? Apa itu EJOLS? Edukasi serta optimalisasi lahan sekolah. Program EJOLS merupakan sebuah program pemanfaatan lahan sekolah menjadi gedung sekolah.
sebagai sarana belajar berbasis lingkungan. Program ini akan dijalankan dan diprogramkan kepada seluruh kelas 7, 8, dan 9. Kegiatan ini akan diimplementasikan dalam proyek pengembangan profil pelajar Pancasila atau P5 tema kewirausahaan. Jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan proyek P5. Kenapa saya mengambil program ini? Nah, itu tadi karena kita mengimplementasikan kurikulum merdeka dan di setiap hari Sabtu itu ada alokasi 1 hari full untuk pelaksanaan proyek. Jadi saya berpikir atau berasumsi bahwa ini bisa dijalankan nanti. Program kebun sekolah itu bisa dijalankan di sekolah kita. Apa tujuannya? Program EJOLS ini bertujuan untuk memupuk kepemimpinan murid di dalam memanfaatkan aset lingkungan sebagai sarana belajar dan pemakaian profil belajar Pancasila. Jadi di dalam program ini siswa dituntut untuk berpikir, bertindak, dan memiliki suatu tujuan di dalam rangka pencapaian profil belajar Pancasila. Apa manfaat yang dicapai oleh murid dalam program ini? 1. Pembelajaran praktis, yaitu menyediakan pengalaman langsung tentang pertumbuhan tanaman, mengajarkan ilmu pengetahuan dan konsep IPA yang mungkin pernah didapatkan sebelumnya. Kemudian keterampilan hidup atau kecakapan hidup, memperoleh keterampilan bertanam dan merawat tanaman. Ini mungkin masuk ke dalam elemen profil Pancasila, cinta kepada alam, ya, cinta kepada alam. Mengembangkan tanggung jawab dan kerjasama. Kemudian yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan. Dalam aspek ini, murid dituntut untuk mendorong pola makan sehat dan konsumsi hasil kebun, mengurangi stres melalui aktivitas berkebun. Jadi adalah dampak yang bakal didapatkan oleh siswa di dalam program ini. Kenapa kita disuruh membuat atau merancang sebuah program? Intinya di sini adalah menumbuhkan student agency. Student agency atau kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid itu berasal dari 3 unsur utama, yaitu suara atau voice, kemudian pilihan atau choice, dan ownership atau kepemilikan. Jadi kepemimpinan murid ini menjadi tolok ukur dalam program ini. Kita akan menentukan student agency di dalam berkebun. Yang mana itu? Pelaksanaannya meliputi 1, perencanaan. Di dalam membahas hubungannya dengan student agency, siswa itu dilibatkan di dalam penyusunan atau langkah-langkah perencanaan, meliputi mendengarkan suara dan pilihan serta pemilikan murid, sehingga diharapkan bahwa kepemimpinan murid atau student agency itu bisa menjadi nampak di antara murid-murid kita, tentunya dengan fasilitas yang diberikan sekolah dan usaha memfasilitasi oleh guru itu sendiri. Peran kepemimpinan murid di sini adalah aspek inisiatif, memimpin proyek kebun sekolah dari ide hingga implementasi. Tadi saya sampaikan. Kemudian yang kedua, perencanaan dan organisasi, mengatur jadwal, mengatur tugas, dan sumber daya yang akan digunakan dalam program. Kolaborasi, yaitu adanya kolaborasi atau kerjasama antara guru dan murid dan komunitas yang ada. Komunitas di sini bisa saja orang tua, bisa saja komunitas masyarakat yang ada hubungannya dengan program. Kemudian yang berikutnya, karakteristik lingkungan yang menumbuhkan student agency. Lingkungan belajar menciptakan interaksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Diharapkan dengan program ini akan tumbuh student agency-nya itu. Kenapa? Dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk berinteraksi dengan sesama dan menumbuhkan sikap saling menghargai seperti pendapat dan karya orang lain, dan mengembangkan budaya kolaboratif dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman kepada murid untuk memelihara lingkungan secara positif, yakni prinsip kebersamaan dan saling memiliki.
Yang kedua, karakteristik lingkungan yang kedua yaitu melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam pencapaian tujuan akademik maupun non akademik. Itu meliputi kemampuan murid untuk memiliki determinasi diri yang kuat dalam proses pembelajaran. Kemudian murid akan belajar tentang nilai-nilai dan tekuna serta kerja keras, mampu melihat sejauh mana kemajuan proses belajarnya dan memiliki pemahaman yang benar dan cakap sehingga berhasil mencapai tujuan yang akan dicapai. Nah, di sini pendekatannya di sini bagaimana guru sekolah bisa mendorong student agency. Itu bisa kita lihat dalam pengambilan keputusan. Siswa terlibat dalam merancang tata letak kebun, memilih jenis tanaman yang akan ditanam. Kemudian dari segi tanggung jawab atau aspek tanggung jawab, siswa bisa menentukan jadwal perawatannya. Mereka bisa memasang jadwal sesuai dengan ide mereka berdasarkan hasil kesepakatan yang sudah dibicarakan di kelas bersama dengan teman-teman. Kemudian mengatur tugas dan memelihara kebun. Kolaborasi bekerja dengan tim untuk menyelesaikan tugas, berkomunikasi dengan pihak sekolah dan komunitas. Refleksi dan evaluasi, menilai hasil kerja dan membuat rencana perbaikan. Kalau satu tahapan atau siklusnya itu tadi dilaksanakan dengan baik dan masih dirasa memiliki kekurangan, pada saat refleksi siswa bisa merefleksi kegiatannya sendiri. Kemudian melihat dampak dari guru sekolah terhadap lingkungan dan komunitas. Saya kira sudah tadi. Ya, kita langsung ke tahapan bakja, implementasi dan ide atau gagasan yang telah didiskusikan dalam tahap kolaborasi ini yang menjadi tolak ukur dan penilaian dari aksi nyata ini, bahwa kami CGP diwajibkan untuk mempresentasikan ini tahapan bakja, yaitu apa pada dasarnya. Sebelum tahapan ini harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu, semoga menjadi bahan pertimbangan apakah nanti rencana saya ini bisa diimplementasikan di sekolah kita. Baik, dasar filosofi yaitu mengambil filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Maksud pengajaran pendidikan yang berguna untuk berkehidupan bersama adalah kemerdekaan. Memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau anggota masyarakat. Kemudian memupuk kepemimpinan murid dan memanfaatkan aset lingkungan sekolah sebagai sarana belajar dan penguatan profil pelajar Pancasila, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan gotong royong. Karakteristik lingkungan sudah tadi. Apa nama prakasa perubahannya adalah program pemanfaatan lahan sekolah menjadi kebun sekolah sebagai sarana belajar berbasis lingkungan. Jadi dari tahapan bab yang tadi dimulai dari huruf B, buat pernyataan yang utama. Bagaimana menumbuhkan student agency atau kepemimpinan murid melalui program kebun sekolah ini? Nah, tindakan yang harus dilakukan yaitu diskusi bersama pimpinan atau kepala sekolah rekan kerja bagaimana menumbuhkan dan mewujudkan student agency. Berdiskusi dengan rekan kerja dan mengidentifikasi bentuk kegiatan yang akan mewujudkan student agency. Siapa yang terlibat? Murid, guru, kepala sekolah. Waktu yang diperlukan ini adalah 2 hari. Penanggung jawabnya adalah saya sendiri atau saya sendiri akan mengkomunikasikan kepada pimpinan, kepada bapak kepala sekolah dan kepada bapak ibu. Mungkin salah satunya adalah ini. Kemudian yang kedua dari tahapan bakja yaitu ambil pelajaran. Apa yang akan kita lakukan? Melakukan pemetaan aset sekolah bersama seluruh warga sekolah tentang upaya mewujudkan student agency. Melakukan surat pendapat presentasi tentang perencanaan program kebun sekolah. Eksplorasi secara mandiri atau praktik baik pemanfaatan lahan sekolah dengan membuka student agency. Nanti yang akan dilaksanakan di sini adalah membuka dialog bersama murid tentang rencana program kebun sekolah untuk menceritakan hal yang disukai dan dapat mewujudkan kebun sekolah yang menarik. Itu dari ide siswa atau saran dari siswa. Yang terlibat dalam kegiatan ini adalah
murid itu sendiri, rekan guru dan bapak kepala sekolah. Penanggung jawabnya adalah guru penggerak dan wali kelas, karena ini merupakan program seluruh kelas dari kelas 7, 8, dan 9. Jadi otomatis yang bertanggung jawab di situ adalah wali kelas. Kemudian gali bukti. Apa yang dibayangkan tentang kebun sekolah? Nah, guru memotivasi murid untuk mendiskusikan dengan rekan sebangku mengenai kebun sekolah impian mereka. Jadi langkah yang dilakukan oleh guru bersama wali kelas bersama guru penggerak, yaitu menyaksikan atau memfasilitasi murid berdiskusi di dalam menetapkan ide bagaimana kebun sekolah yang menarik menurut mereka. Nah, kemudian bersama dengan murid melakukan mind mapping atau pemetaan peta pikiran, membuat peta pikiran berdasarkan ide-ide yang ada. Kemudian itu dirangkum menjadi sebuah keputusan kelas. Siapa yang terlibat? Murid dan guru. Waktu pelaksananya estimasi 2 hari. Bertanggung jawab adalah guru penggerak bersama dengan wali kelas. Kemudian di tahapan J, jabarkan rencana. Ini yang menjadi fokus di dalam labnya, yaitu bagaimana mewujudkan kebun sekolah yang sesuai dengan keinginan murid. Karena ada tadi murid memetakan ide, memetakan saran-saran dari kelasnya untuk menciptakan atau membuat kebun sekolah yang menarik menurut mereka. Nah, disinilah bagaimana mewujudkannya. Jadi guru meminta murid berdiskusi dan berkolaborasi dalam membuat catatan yang ingin dicapai mengenai kebun sekolah sesuai impian murid. Kemudian mengajak murid untuk menentukan dan menyebutkan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar murid. Rencana melibatkan suara pilihan kepemilikan murid ini dilakukan. Kenapa? Karena fokus dari atau titik berat dari pelaksanaan program itu adalah berdampak pada murid. Bagaimana menumbuhkan student agency atau kepemimpinan murid dalam hal suara, pilihan, dan ownership atau kepemilikan itu, sehingga di dalam melaksanakan program ini terlibat secara langsung. Sesuai itu bisa terlibat secara langsung, menemukan ide, pikiran, kemudian mampu menentukannya dengan suatu tujuan yang pasti. Kemudian yang terakhir, atur eksekusi. Kapan program ini akan dilaksanakan? Siapa yang terlibat dalam program kegiatan? Siapa yang akan mengarahkan dan memantau serta mendampingi murid? Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkontribusi dalam menentukan pembagian tugas dalam kelompok kerja. Jadi bukan guru yang menentukan bahwa si A harus di sini, si B harus di sini, tidak. Tetapi prinsip itu tadi bahwa pilihan anak difasilitasi untuk memilih sendiri temannya yang bisa jaga bekerja sama, sehingga nanti di dalam pelaksanaan programnya anak akan termotivasi sendiri karena sudah difasilitasi bergabung dengan kelompok yang bisa bekerja bersama mereka. Kemudian guru dan murid mendiskusikan jadwal pelaksanaan program atau sekolah, menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan tugas masing-masing. Kemudian yang terlibat itu adalah murid, guru, dan aset fisik berupa lahan sekolah. Penanggung jawab guru penggerak sama wali kelas. Ya, terima kasih dan tetap semangat. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang rencana program yang saya gagas atau saya rancang dalam rangka menumbuhkan student agency di sekolah kita. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan pendapat atau saran atas program yang saya rencanakan. Apakah Bapak setuju untuk melaksanakannya, ataukah ada pertimbangan lain atau saran lain, ide tambahan sehingga program ini bisa sukses nantinya dilaksanakan di sekolah. Oleh karena itu saya memohon kepada Bapak Ibu untuk memberikan saran. Baik, Pak Mansur.
Pertama-tama saya sangat mengapresiasi apa program yang dicanangkan oleh Bapak. Saya rasa cukup bagus kalau ini terlaksana, karena ini juga ada kaitannya mungkin dengan program pemerintah untuk penanaman bibit atau apa saja. Di sini saya cuma sedikit mau bertanya Pak. Jadi kalau di ini di kebun sekolah, misalnya di kebun sekolah, kira-kira tanaman seperti apa yang kira-kira bagus untuk program sekolah kita? Karena ada mungkin tanaman yang jangka pendek, ada yang jangka panjang, atau juga ada berupa tanaman-tanaman yang berupa obat-obatan seperti itu, kayak seperti yang putih hidup, putih hidup ya. Jadi kalau mungkin tanaman-tanaman yang jangka pendek, misalnya jagung atau ubi atau apa ya. Apa jangka panjang, kalau jangka panjang itu misalnya kelapa, bibit apalagi mente, nah mente misalnya. Jadi cuma seperti itu gambarannya. Terima kasih. Bukan di sini program ini satu dua. Jadi tujuan itu satu, menumbuhkan student agency. Jadi anak menentukan sendiri, anak berbuat. Kita sudah sampaikan bahwa itu adalah program pembuatan tugas sekolah. Jadi kita lempar ke murid, guru memfasilitasi murid berdiskusi bersama wali kelas. Semua aspirasi murid diserap. Kira-kira apa? Contohnya begini. Kira-kira kalau di kebun, kira-kira bagaimana itu bisa? Itu tidak. Pasti ada lagi yang Pak bagus kalau punya sekolah pada ada tanah kosong. Karena kita kan sudah tahu bahwa ada tanah kosong. Cuma yang kita mau menumbuhkan itu tadi, menumbuhkan ide-ide dari anak itu sendiri. Jadi oke. Kita semuanya sudah sepakat. Nah, terus kita masuk lagi, bagaimana kira-kira yang kebun yang kalian impikan menurut kalian? Silakan berdiskusi. Jadi ini saya menganggap bahwa 100% bisa insya. Kenapa? Karena beginilah tahapan proses dari PI Mas Benar. Ada perencanaan bahwa ini dilakukan satu hari, ini dilakukan 2 hari. Jadi dari diskusi 1 berlanjut ke diskusi 2, di pertemuan selanjutnya diskusi 3, diskusi 4, sampai pada penjadwalan dan pemeliharaannya. Jadi ini menurut saya seperti yang saya katakan tadi bahwa ini masuk ke P5, tema kewirausahaan. Kenapa kewirausahaan? Karena di situ ada unsur mungkin kalau anaknya pilih sayuran atau pilih komoditi yang bisa ada nilai jualnya, itu masuk ke kewirausahaan. Apakah bisa dimanfaatkan di sini? Bisa. Siapa tahu nanti ada anak kalau yang berpikir, karena kita tahu kan sayur-sayuran yang mahal di polybag saja itu mahal. Misalnya selada. Nah, selada kalau biasa kita makan itu roti, dikasih sosis, ada seladanya, ada sultannya, ada sosisnya di dalamnya. Kalau dibakar, kalau kasih mayones, kalau kasih daun seperti sawi, nah itu bagus sekali. Dan itu mahal. Kalau itu yang dikembangkan, mudah-mudahan nanti ada siswa yang pilih tanaman itu, nah, itu akan bernilai ekonomi. Nah, disinilah hubungannya dengan kewirausahaan itu sendiri. Dan yang kedua adalah kerjasamanya. Anak-anak melakukan sebuah kebun dalam skala kecil sesuai dengan kelompoknya, menata, memelihara sampai itu tumbuh dan berhasil. Jadi sebenarnya bukan orientasinya bukan hasilnya kebun, bukan hasilnya kebun Pak, tetapi bagaimana kita melihat student agency atau kepemimpinan murid itu bisa nampak. Murid bisa menentukan sendiri pilihannya, menentukan kalau begini kita tanaman harus berubah, jadwalnya harus seperti ini karena musimnya begini, terlalu banyak air bisa dikurangi siramnya. Nanti rumput yang tumbuh harus dipelihara setiap sekian kali per minggu. Anak sendiri yang mengatur. Itulah tujuan dari program ini. Untuk menjawab itu Pak Mansur mungkin saya belum bisa Pak, tetapi kita memfasilitasi murid dalam diskusi. Apa yang mau katakan murid itu yang kita kemudian berdasarkan keputusan bersama.
Barangkali begitu Pak. Pak Wakasek barangkali ada Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi ada hubungannya dengan pertanyaan pertama tadi dari Pak Masur. Jadi ini program ini saya katakan sangat bagus, program untuk sekolah untuk menunjang tema yang kita sampaikan tadi Bapak CTG kita, di khususnya tema kewirausahaan. Pendek saja Pak, mungkin sama-sama. Ini cukup bagus, kalau bisa insya Allah dilanjutkan. Cuma masalahnya Pak, dan yang sebagai CPG dan sebagai penggagas, apa jadwalnya kira-kira, karena kita ini sekarang di Sepang ini masih musim kemarau. Apakah kita menunggu musim hujan dulu di Desember? Bagaimana ini perkenalannya? Artinya faktor air lah, karena namanya kebun tanaman butuh air. Ini bagaimana solusinya? Ini saja yang saya lihat menjadi data bagi saya, tapi mungkin ada solusi dari Pak Daniel. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali Bapak dari Bapak Kepala Sekolah, karena bisa memetakkan sesuai dengan kondisi geografis sekolah kita, bahwa kita itu sekarang kan di musim kemarau. Bagaimana program ini bisa berjalan kalau misalnya musim kemarau? Tentu itu akan menjadi penghalang dari faktor air, faktor tumbuhnya juga tanaman akan berat karena intensitas cahaya pasti panas. Sesuai rencana saya Pak, program ini akan berjalan seiring dengan diprogramkannya program kewirausahaan di sekolah kita. Jadi di awal saya sudah sampaikan bahwa saya akan berkoordinasi kepada Bapak Kepala Sekolah secara langsung dan menceritakan hal ini. Dan ini mungkin salah satu bentuknya untuk mengawali bahwa saya presentasikan bahwa saya punya program nanti ingin direalisasikan. Kemudian yang kedua tentang kendala kemarau itu, kalau kita memprogramkan kewirausahaan, tema kewirausahaan di sini terbenam, itu otomatis sudah masuk musim penghujan bulan 1 sampai bulan 6 itu saya rasa intensitas hujan itu sudah cukup untuk tanaman. Jadi barangkali marilah kita berprinsip bahwa bagaimana kita memberikan atau menyuguhkan murid-murid kita sebuah program yang bisa menumbuhkan minat mereka, bakat mereka dalam hal ini student agensi dalam menentukan sendiri pilihan suara dan kependidikannya, sehingga P5 itu bisa tercapai dengan baik. Saya kira ini kalau mau didokumentasikan ini bro, di dalam proses P5 itu cukup bagus, bahkan video pada saat anak-anak melakukannya itu. Jadi fungsi dari guru itu hanya mengawasi, sedikit kontrol bagi guru. Guru hanya melihat-lihat saja. Sesekali anak akan bertanya bagaimana lagi Pak? Ya. Suruh lagi berebut sama kelompok apa yang bagus. Jadi kita hanya memonitor, bukan kita pidato-pidato di situ seperti P5 yang di kelas ini, bukan. Jadi nanti ada instrumennya itu sesuai dengan KPD, kemudian anak-anak akan diarahkan ke sana untuk menjawab. Jadi seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Ya. Nah, mungkin masih ada dari rekan-rekan, kita cukupkan 3. Dimulai nih. Saya sudah tahu dari aura-aura ini pasti bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tema dari hari ini sangat menarik sekali menurut saya Pak, di mana ini adalah dapat menumbuhkan kerja keras guru dengan siswa tentang kewirausahaan. Karena kita di sini di sekolah ada kebun yang belum digarap. Nah, ini sangat bagus sekali Pak. Artinya dengan adanya program ini, tadi ada dijelaskan bahwa sesuai dengan bakat siswa. Artinya dia mau bercocok tanam apa. Jadi misalnya dalam satu kelas itu ada 5 macam atau 4 macam. Bagaimana cara mengelompokkannya dan bagaimana cara mengaturnya? Apakah
Jadi mungkin ada juga pelatihan nanti kita ini sebagai guru karena mayoritas di sini di SMP 12 lain-lain gurunya ada dari IPS, ada dari matematika. Kalau Bapak sendiri kan otomatis sudah tahu karena itu jurusan Bapak. Iya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan alatnya? Karena setahu saya kemarin waktu P5 kita kewalahan dengan alat. Iya, mereka sudah bawa seperti tanaman yang siap untuk ditanam, tapi alatnya seperti cangkul, parang tidak ada. Apakah sekolah menyiapkan atau anak-anak disuruh bawa sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu mengatakan jadi menjadi beban itu bahwa alat peralatan semuanya menjadi beban bagi kita. Ya, kalau menunggu terus yang mana bagus? Menunggu atau berbuat. Di sini dikatakan tadi dijabarkan rencana di bagja itu, guru meminta murid berdiskusi dan berkolaborasi dalam menuliskan hasil pemikiran dan membuat catatan yang ingin dicapai mengenai kebutuhan sekolah. Jadi dipetakan memang di sini diskusi bersama murid. Mungkin alokasinya 2 hari. Di sini dikatakan 2 hari. Berarti hari pertama memetakan kebun jenis kebun tanamannya. Kemudian yang kedua untuk mencapai mana apa kira-kira cangkul. Di mana gitu beli cangkul? Saya bawa ada cangkul. Seperti itu nanti. Karena suara itu yang ditumbuhkan dari murid. Murid termotivasi dengan tujuan yang terang. Itu sudah dideteksi. Kemudian guru membagi murid dalam bentuk kelompok untuk merancang target yang ingin dicapai bersama dengan murid merancang kebun sekolah yang diinginkan, mulai dari penataan, penyiapan media, jenis tanaman dan pengelompokannya. Tentu kalau misal murid mengatakan harus mungkin Pak ada juga tanaman obat-obatan, kita tidak semua itu ditulis, dikelompokkan. Bagaimana? Apakah dicampur antara kangkung dengan obat? Saya gampang. Itu sudah menjadi ide dari anak-anak. Mungkin toga dikasih dipikir tidak disatukan dengan bahaya. Seperti itu nanti. Pokoknya intinya di sini bahwa anak bisa berbuat sesuai dengan ide yang telah terkumpul itu, hasil dari diskusi anak dan melakukannya, mempraktekannya secara langsung sampai kepada pemeliharaan atau perawatan. Begitu barangkali Ibu. Iya. Saya kira barangkali masih ada atau mau ditambahkan Pak? Ya. Waktunya juga ini. Kalau memang sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan program ini bisa terrealisasi bukan karena sebatas pikiran saya, tetapi menjadi program sekolah. Saya sangat berharap bahwa ini menjadi program sekolah. Salah satu dari program sekolah. Kenapa? Karena dari kondisi geografis sekolah memungkinkan ada lahan tak di luar, di belakang itu yang lowong tidak dimaksimalkan. Kemudian rata-rata juga muridnya adalah murid dari warga dengan penghasilan mata pencarian petani. Itu barangkali. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 12 dan Bapak Kepala Sekolah, bahwa terima kasih Pak, kita sudah difasilitasi untuk mempresentasikan bagja atau prakarsa perubahan terkait program yang berpihak pada murid. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.